Di sini mungkin saya tidak akan mendemokan untuk fitur-fitur dari Windows 10 karena semua orang pasti udah tahu ya, hype-nya udah sangat tinggi banget. Tapi di sini yang saya demokan adalah bagaimana Windows 10 itu bisa meningkatkan produktivitas saya sebagai seorang blogger ya. Oke, kita buka dulu aja ya. Jadi sambil menunggu download ya. Jadi di sini saya juga sedikit share pengalaman sih ya sebagai blogger dari awal sejak bikin Winpoint itu ya. Jadi dia blog yang dari nol sampai sekarang sudah pengunjungnya tuh sebulan 2 juta ya. 2 juta visitor. 2 juta. Sebulan dulu. Dan di sini saya akan share semua beberapa hal aktivitas rahasianya apa aja akan saya share di sini beserta bagaimana Windows 10 ini bisa meningkatkan produktivitas saya. Mantap sekali. Luar biasa. Oke, yang pertama ya dari blogging itu sendiri sebenarnya hal yang sangat simpel. Jadi untuk mendapatkan visitor dari 0 sampai 2 juta itu tidaklah sulit sebenarnya. Hal yang perlu dilakukan hanya 5 hal ya. Yang pertama yaitu content creation, yaitu membuat konten yang rutin. Yang kedua yaitu social media engagement, yaitu kita berinteraksi dengan fans di sosial media, baik itu Facebook, Twitter, segala macam ya. Kemudian blog optimization, yaitu misalkan blog kita bagaimana search engine-nya bagus, segala macamnya bagus ya kan. Kemudian ada juga yang namanya partnership. Ya, partnership itu kita kerjasama misalkan sama Microsoft, sama teman-teman yang lain dari Acer ya kan. Axio mungkin ya nanti. Terus ada juga yang terakhir yaitu learning dan development, yaitu kita terus belajar setiap hari bagaimana blog kita ini semakin bagus setiap harinya. Dan ternyata Windows 10 ini benar-benar ngebantu saya untuk lebih lagi ke atas ya. Bisa. Jadi bloggers ya, blogger sejati nih kayaknya hari ini. Mantap. Ya mungkin bisa diterapkan juga nanti tipsnya untuk teman-teman yang di rumah ya, yang di sini yang mungkin juga ngeblog juga. Ya. Menang deh gue yakin. Siap-siap juga teman-teman yang lain. Setelah ini mungkin ada peserta yang lain. Tadi udah yang tunjuk tangan ya? Habis ini ya, siap-siap Pak. Nah ini silakan. Oke, dari beberapa hal yang bagaimana Windows 10 itu bisa membuat saya ngeblog dengan lebih produktif. Yang pertama, karena kita fokusnya di fitur Windows 10 ya, jadi saya kasih tahu beberapa fitur yang biasa saya gunakan jadi lebih produktif. Yang pertama yaitu task view atau virtual desktop. Nah, Windows 10 itu memiliki sebuah fitur di mana dia bisa membuat virtual desktop dengan jumlah yang bisa dibilang tak terbatas, seperlunya kita. Karena saya selalu setiap hari melakukan itu 5 step, yaitu content creation dan segala macam yang sudah saya sebutkan tadi, maka setiap hari saya selalu membuat 5 virtual desktop. Satu virtual desktop untuk satu keperluan. Misalkan di desktop 1 ini saya gunakan untuk content creation, maka saya menggunakan khusus di browser ini untuk mencari sumber artikel, inspirasi, dan semacamnya. Kebetulan saya juga menggunakan Microsoft Edge, browser terbaru dari Windows 10. Luar biasa. Di sini kenapa saya memilih ini? Karena fitur yang paling saya sukai adalah reading list. Nah, ini adalah fitur reading list, dimana kita ketika menemukan, biasanya kayak gini ya, kalau kita itu browsing ya dengan spek laptop atau mungkin PC yang sangat terbatas, itu akan menjadi lemot ya kan, karena terlalu banyaknya tab yang dibuka. Nah, triknya kalau pakai Microsoft Edge, teman-teman bisa buka semua artikel-artikel menarik yang mungkin bisa jadi inspirasi untuk menulis. Kemudian setelah terbuka semua, dijadikan reading list. Jadi, misalkan kita buka di sini,
winpoint.com ya. Misalkan. Kemudian kita buka banyak sekali artikel, misalkan menarik sekali gitu. Maka ketika tabnya terbuka banyak, dia akan sangat lemot sekali, bahkan seringkali crash ya, terutama untuk laptop tua seperti ini. Nah, ketika artikel ini ingin teman-teman simpan, tinggal diklik aja di sini dan pilih reading list ini. Jadi nanti dia akan langsung tersimpan ke daftar reading list. Seperti itu. Dengan begitu nanti hanya ada satu tab yang terbuka untuk teman-teman bekerja. Yang lain bisa teman-teman buka nanti ketika satu artikel selesai, buka yang lain, satu artikel selesai, buka yang lain, seperti itu. Jadi untuk content creation saya menggunakan Edge. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Kemudian untuk tab kedua sama, intinya setiap virtual desktop itu digunakan untuk setiap keperluan. Untuk tab kedua ya kita untuk social media engagement itu kita pakai juga khusus membuka tab aplikasi yang kalau saya memakai nama Hootsuite. Ya, Hootsuite itu mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi lah untuk yang social media ya, seperti itu. Kemudian tab ketiga, tab sama, tab keempat. Nah, untuk yang keempat ini saya gunakan biasanya untuk partnership, yaitu dalam partnership itu kan kita biasanya menggunakan email ya, email. Tapi saya terlalu kadang orang banyak menggunakan email itu dibuka satu browser, satu email ya. Nah, di sini saya memanfaatkan dari Windows 10 itu Mail Apps, yaitu sebuah modern apps yang dia semacam Outlook ya dia sebenarnya, tapi dia modern apps. Nah, di sini kita bisa memasukkan banyak sekali email, baik itu email pribadi, misalkan digabungkan email pribadi, email kayak misalkan saya ada kontak@winpoint.com semacam itu. Nah, dimasukkan semuanya di sini. Jadi sekali kita buka, kita akan nggak bakal melewatkan banyak hal. Dan terlebih lagi mail apps ini dia tersinkronisasi dengan notifikasi. Nah, ini juga fitur yang sangat keren sekali di Windows 10. Dengan adanya ini, Action Center ini, kita nggak bakal melewatkan hal-hal penting ya, email, kontak, segala macam. Nah, itu yang untuk partnership-nya, dari segi partnership-nya. Kemudian, untuk learning sama, learning pakai Edge juga bisa disimpan di reading list. Sebenarnya untuk next version, Windows 10 ini bakal, Microsoft Edge bakal ditanamkan yang namanya offline reading. Dimana ketika teman-teman simpan di reading list, ketika offline, teman-teman masih bisa connect-connect. Nah, itu sangat bagus sekali untuk kita yang sebagai blogger ya, kadang kita nggak 100% sehari itu connect internet kayak gitu. Terus untuk fitur-fitur lainnya di Windows 10 ini memang sangat mendukung karena banyak tools ya, kita blogger itu butuh tools untuk efektivitas, produktivitas. Itu mayoritas tools itu bekerja di dua OS, yaitu Mac ya, OS X dan Windows. Tapi karena Windows dengan sisi produktivitasnya ini, maka saya menggunakan Windows ini. Oke. Ada lagi waktunya, tinggal 2 menit lagi Mas. Tinggal 2 menit ya. Oh iya, di Windows 10 ini juga ada yang namanya Modern Apps kan, Windows Store ada Modern Apps. Di sini ada banyak apps keren yang terutama adalah di masalah kalau saya menggunakannya Evernote. Nah, ini selalu saya gunakan untuk menyimpan berbagai macam hal yang penting karena dia cloud ya. Tapi intinya adalah bahwa di dalam Modern Apps sendiri itu ada banyak aplikasi yang sebenarnya keren, bahkan dia lebih bagus daripada dari software versi desktopnya. Cuma memang orang mungkin masih belum familiar ya dengan Windows Store ya, semacam ini. Terus yang terakhir mungkin aktivitas blogging itu cenderung dengan aktivitas mobile. Jadi kita tuh orang bebas, dalam artian kita nggak mau bekerja di dalam satu tempat. Kita nggak mau di rumah saja atau tiba-tiba di kafe itu aja gitu kan. Nah, ini sebenarnya bukan device utama saya. Device utama saya itu PC di rumah ya, PC di rumah. Tetapi itu tidak masalah karena di Windows 10 itu ada yang namanya sinkronisasi, baik itu settings. Jadi wallpaper di PC rumah saya juga tersinkronisasi di laptop saya, di tablet, dimanapun.
selama dia sama-sama menggunakan Windows 10 ya. Kemudian file juga tersinkronisasi karena saya menyimpan file-file penting itu di OneDrive semacam itu. Dan lebih hebatnya lagi, dia juga tersinkronisasi dengan Windows 10 Mobile. Oke, terima kasih. Tepuk